Yang muda yang bersuara kembali lagi, great listeners. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat ya. Dimanapun great listeners mendengarkan program ini ya, terutama mendengarkan radio GPIB yang mengudara setiap harinya via streaming tentunya ya. Dan kita jumpa lagi di program Yang Muda yang Bersuara bareng saya Arthur Tesan dan juga rekan saya. Ariel Jones, kembali lagi great Yes, listener. Apa kabar semuanya? Semoga mudah-mudahan sehat. sehat-sehat ya Iya, benar banget. dan jangan lupa tetap apa namanya menjaga jarak, tetap Benar, cuci tangan cuci tangan, ya kan? Cuci sama kaki, terus jauhin bobo. kerumunan. Oh iya, oh iya benar Sampai jauhin kayak kerumunan. gitu. Lo gimana kabar, Bro? Bener, puji Tuhan masih sehat bro. Bagus Dan lah ya. apa kayaknya lumayan nih Jakarta kayaknya makin bertambah terus ya bro. Sudahlah. Agak-agak gimana ya, cuman Iya, apa ya namanya? itulah. Ya memang perlu kesadaran semua orang ya. Maksudnya nggak melihat latar belakang, Betul, nggak ngelihat lo orang gereja atau lo orang kaya, lo siapa itu ya, penyakit tuh nggak ngeliat di situ. Yang penting yes, kesadaran bersama, saling membantu, saling menjaga, itu yang paling penting. betul. Yang paling baru Bapak Trump kena juga ya, Bro? Nah, itu dia. Kita nggak usah bahas ke sana, Bro, karena kan Oh, takutnya iya 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 nanti iya iya. Oh, ada jangan yang ya? dengerin kan. Oh, iya. Tapi Bro, lu lagi Oke, di sela-sela lu kan kerja juga nih, profesional bekerja masih juga, kerja masih kerja masih masih kerja kerja juga ya puji Tuhan ya. masih kerja Apa yang lo dan lakukan? masih Kenapa kenapa? iya masih kerja dan masih mengikuti protokol lah. Iya. Nah, Ya eee, intinya itu, nah lu di tengah-tengah kesibukan lu ngerasa mhm, suntuk nggak sih? Suntuk, atau ya. apa yang membuat kalaupun lu ngerasa suntuk, apa yang lu lakukan sebagai hiburan, Bro, biasanya? Nah, gue sih kadang-kadang ini Tur, kalau Apa? apa namanya, kalau lagi bosan Hmm, kadang-kadang gue sama anak gue, itu kita main game. main Main game game iya, kayak anak bocah ya. anak iya, anak gue Gue juga main game sih. main game sih, Bro. Jadi karena, apa namanya, buat gua main Hmm, game itu bisa jadi salah satu, apa ya, kayak, eee, bukan apa ya? pelampiasan ya, istilahnya apa ya, bikin bikin jadi, Hiburan? menghilangkan sedikit pekerjaan ya, Oh, hiburan lah ya. gitu. Apalagi gue main sama anak gua nih, anak Hmm, gua yang walaupun masih kecil tapi dia udah lumayan jago dari gue. iya ya, anak-anak zaman sekarang tuh lebih jago Iya, sebenarnya sih kalau urusan cepet teknologi, banget, cepet iya, banget, bener. cepet banget Eh, mm, dan games ini ya kalau gue dulu dari dulu mainnya konsol sih, main konsol tuh zaman dulu karena kan apa tuh belum ada artinya kayak maksudnya sekarang. tuh? Kalau sekarang, main-main game yang, ini apa kayak Nintendo, Sega Oh, gitu-gitu, yang pakai kotak yang ada game mesinnya, mesinnya, iya iya, yang ada iya, mesinnya. Iya, kalau sekarang kan udah pakai handphone udah bisa. Kalau zaman dulu kan iya. masih gitu main dingdong, dingdong ya kan, Dingdong, bener. dingdong pakai Du koin itu loh, Apa kalau kayak yang lo bilang itu tuh ini ya, sebelum Nintendo tuh ada yang namanya sebelum Atari. Atari. Iya bener, Atari, Iya. Nintendo, Sega tuh. Oh, Ya jadul-jadulnya iya sampai iya sekarang iya. ya PlayStation masih ada lah. Tapi Mhm, yang paling ini sekarang kan memang banyakan main game di handphone tuh, lagi rame banget. Bahkan kemarin tuh iya, di bener. SN Game aja sekarang udah ada namanya e-sport tuh, udah masuk juga tuh, Bro. Betul betul. Nah itu dia kan, yang tadinya namanya juga games kan, games itu Iya, artinya permainan, permainan permainan. Nah tapi, permainan, bener. seiring zaman Bro, ternyata ini ya, maksudnya ini juga keren sih, berawal dari hobi, berawal dari cuma menjadi tempat atau Ya, alat hiburan, tapi ternyata bisa bener jadi tempat, prestasi, tempat, bener, eee, apa namanya, ekonominya juga ada nilai ekonominya ternyata. iya. Nah, kalau diurut dari sejarahnya, cie sejarah sok tahu sendiri. Asik. Hari Apa, ini berisi banget kayaknya karena ya, siaran hari ini. bersih banget. Kalau 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 di zaman game-game masih konsol dan masih model kayak dingdong-dingdong gitu juga dulu ada Hmm. ininya Tur, ada turnamennya Tur.
Oh, kompetisi. Iya Bahkan iya kayak iya iya. ada kompetisinya, bahkan kayak apa namanya, Tetris, lo inget Tetris? Tetris iya bener, heeh. Itu juga ada apa namanya, ada perlombaannya lah gitu, ada turnamennya gitu, sama, Oke, sebenarnya sama iya lah iya. kalau kalau sekarang mungkin Sekarang sudah juga ada, Bro, lebih biasanya. iya, sudah lebih Pertandingan digital. iya, pertandingan-pertandingan sekarang juga ada, malah bisa di mana Ada. aja gitu, bisa di mana aja, Nah, tinggal itu dia buka tuh. pintu garasi, sediain 5 TV gitu kan, terus dateng, "Tanding yuk, Itu main oh, bola." itu di era 2000-an ya, di era 2000-an tuh masih ada penyewaan, PlayStation itu Iya, kayaknya juga ada bener tuh, Bro. bener. Nah, tapi ngomongin games nih, Bro, ya Mmm, kan. Gua punya temen yang emang, ternyata asik. Kayak lagu dari tuh, "Aku punya kesukaannya heeh, teman." temen asik. Jadi dari kesukaannya dia main game, Mmm, sekarang, itu menjadi sebuah profesi yang, bisa dibilang, profesional lah gitu dan tunggu, oh beneran bisa nih? Gue pernah baca ada nilai mhm, ekonomisnya, tapi ternyata memang bener bisa jadi profesional. bener bener bisa Oke, jadi profesional dan bisa oke. jadi, mungkin bisa dibilang, mata pencarian juga kali ya kalau sekarang ya. Karena Mmm, kedepannya itu di era sekarang era digital ya, semuanya serba digital gitu. Mungkin, iya. ini juga akan menjadi sebuah peluang, yang bagus buat anak-anak milenials gitu. Cuman mungkin mesti tahu juga nih apa, rules-nya atau segala macam apalah Nah, gitu. kayaknya Mungkin ada yang temen-temen bisa gue mungkin bisa diluruskan ngajak nih, kayak iya, mungkin dia bisa memberitahu kita gimana sih caranya supaya, main game itu menjadi sesuatu yang, menjadi menyehatkan sebuah, ya. menyehatkan ya, lebih profesional dan bisa bener-bener jadi mata pencarian mungkin. Nah, langsung aja Bro, siapa yang, mau diajak nih ngobrolin dan mungkin bisa meluruskan yang tadi gue bilang ya? Iya benar. Oke, great listener nih kita, sudah kedatangan tamu, kedatangan nggak datang sih sebenarnya. Sudah barengan bersama kita, Virtual ya, kita masih Glenn, virtual virtual. nih. Betul, Glenn Richard Pangalila. Waduh, Halo, halo Glenn, halo, Halo. halo, apa Oke. kabar halo Bro? semuanya. Halo, baik, 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 baik. Puji Tuhan baik. Wah, Gimana oke. semuanya? Baik-baik juga kan? Baik baik, Puji sehat Tuhan, sehat, puji sehat-sehat ya. Tuhan. Ini, kalau dari perawakan nih, great listeners Perawakan ya? yang Oke. heeh, ini Mhm, anak muda biasa mhm. tapi tadi Gondrong. heeh, gondrong gitu ya, asik banget hidupnya kayaknya. Tapi, eee, kita kalau kenalan lebih lanjut, waduh terkesima deh. Mmm, Coba, Real dikenalin nih, siapa sih Glenn ini? oke. Eee, Nanti dia pengenalan pengenalan diri sendiri sih. Ya, Glenn ini adalah, masih satu jemaat sama gua di GPIB oke, Pancaran Kasih, ah and Depok ya? then, Mhm. iya di Depok dan sekarang, pekerjaannya dia adalah sebagai, professional gamers. Nah, Professional nanti gamer. ya mungkin nanti bisa dijelasin langsung sama Glenn-nya. Gimana Glenn? Coba Oke, dijelaskan dirimu sekarang itu sebagai apa sih sebenarnya? Apakah boleh, saya boleh. salah menyebutkan? Iya iya, Enggak. bener nggak istilahnya tuh? Istilahnya benar kok, istilahnya benar. Professional gamers ataupun pro players kalau di Pro player. apa namanya bahasanya anak-anak zaman sekarang pro players gitu. Pro Mhm. players, oke. Kalau Well, kalau zaman dulu tuh di 90-an, players itu agak cenderung i- negatif. Playboy, player, itu dia. player. Beda Bang, Heeh. beda Bang. Betul, betul. Sekarang ada imbuhannya pro Oh, players. Jadi bukan sekedar Oke. players. Iya 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 asik. iya, iya, oke. Oke, so perkenalan diri nih ya. Ya ya Iya ya ya. boleh. Well, sebelumnya salam kenal dulu semuanya buat great listeners. Terus gue mau mengenalkan diri gue sendiri nih. Ya seperti disebut tadi, nama gue Glenn Richard Pangalila. Gue jemaat GPIB Pancaran Kasih. Gue itu anak kedua dari 4 bersaudara. Mhm. Mmm, Sebelumnya bokap nyokap juga aktif di GPIB Pancaran Kasih. Aktif Nyokap banget. juga pernah jadi majelis ya. Mhm, Bokap sampai bokapnya bokap, kakek gua juga salah satu mmm. yang apa ya, uh, ikut Jemaat mula-mula. berkontribusi dalam jemaat awal-awal di Pancaran Kasih keluarga gitu. aktivis banget Terus ya.
Kurang aktif. aktivitas. Glenn juga Oke. dulu sempat lumayan aktif juga Nah, di GP. Oke. betul. Mm-mm. Gue anak kedua dari 4 bersaudara. Gue punya kakak 1 cewek, adik-adik gue cowok. Oke, terus kalau dari kecil jujur aja, gue paling seneng, paling aktif yang namanya acara-acara gereja ataupun gerejanya gitu dari mulai sekolah minggu. Karena nyokap juga pernah jadi kakak sekolah minggu kan. Pelayan. Nah, terus apa namanya setiap minggu udah pasti itu kesenangan karena waktu itu setiap kali mau berangkat sekolah minggu tuh biasanya gue sama kakak gue karena gue sama adik gue bedanya 5 tahun masih jauh. Itu biasanya difoto dulu gitu. Jadi difoto kalau mau ke sekolah minggu gitu. Iming-imingnya tuh difoto gitu. Nah, tapi karena aktifnya keluarga, gue jadi aktif juga sampai gue kayak ikut-ikut lomba cerdas cermat Alkitab. Kalau sekarang jangan dites ya. Kalau sekarang jangan dites. Ntar aja ntar. Kayak cerdas cermat Alkitab. Terus ya gue ikut juga waktu itu apa namanya Jambore nasional untuk PA itu tingkat PA. Kemudian sampai gue teruna, gue juga masih cukup aktif. PA lah paling banyak gue dapetin juara untuk cerdas cermat Alkitab. Terus teruna masih aktif sampai ke arah GP pemuda. Awalnya gue cukup aktif gitu sampai akhirnya mulai dengan kesibukan gue ya gue akui mulai menyusut, gue mulai tidak aktif di pemuda gitu. Nah, dari 4 bersaudara ini kita punya hobi yang beda-beda. Kakak gue yang cewek itu ada hobinya itu lebih ke arah pecinta alam, naik gunung, ke laut dan lain sebagainya yang berhubungan dengan alam. Itu persis kayak bokap gue karena bokap gue juga pecinta alam. Terus kemudian adik gue yang di bawah gue hobinya lebih ke main biliar. Kebetulan dia juga jadi atlet daerah biliar untuk cabang biliar. Dari kecil dia udah jago dan udah suka banget biliar sampai sekarang masih berkecimpung di biliar. Kemudian yang bontot lebih ke musik. Nah, musik dia main drum dan lain sebagainya itu udah kelihatan dari kecil gitu. Kayak dia getok-getok meja makan aja itu udah ada nadanya gitu, udah bisa lah gitu. Nah, anehnya yang apa namanya yang beda adalah gue sendiri. Dimana hobi gue beda lain daripada yang lain, main game. Lebih condong ke depan komputer, ya lebih ke teknologi dan lain sebagainya, tapi gue lebih memfokuskan diri ke game gitu. Dan mungkin dari situlah awal mulanya. Dan mungkin ini ya bro ya, lebih mendapat penolakan dari orang tua kayaknya ya. Karena apalah game, bener ya? Banget. Iya, to be honest awalnya sangat teramat ditolak lah gitu. Contoh soal deh, gue bukan membanding-bandingkan, tapi gue kasih contoh soal yang it's real, beneran gue rasain, beneran gue alamin. Kakak gue pecinta alam, mau ada kebutuhan kayak reel dan lain sebagainya, brek, bokap gue langsung. Adik gue biliar, karena dia jago dan lain sebagainya, dijanjikanlah stick biliar, nggak lama langsung. Iya, si bontot karena drumnya jago, dia minta besok drum datang. Drum loh, gue minta komputer. Alasannya buat game, sampai bertahun-tahun nggak datang. Iya, jujur aja dari kelas 1 SD gue udah ranking 1 terus ya, selama di SD ranking 1 terus. Gue mencoba untuk minta hadiah kayak awal tuh ada Nintendo, terus ada Super Nintendo, Sega, PlayStation. Itu susah banget. Bahkan gue bilang, kan gue ranking 1. Boleh dong minta hadiah gitu. Iya. Nah, ini kata-kata andalan nyokap. Mempertahankan lebih sulit daripada merebut. Jadi kamu fokus, harus mempertahankan gitu. Nah, adik gua masuk 10 besar aja. Dapat handphone. Dapat stick biliar. Itu ya gue juga mau sharing ke teman-teman pendengar. Awal jujur manusiawi gue iri. Tapi nyokap selalu mengatakan jangan pernah iri sama saudara. Jangan pernah iri sama saudara.
pembagian atau apapun, jangan pernah. Kalau ada hal yang bagus, yang sukses, kebaikan dia, barulah kamu iri dengan hal itu. Jadi kamu termotivasi gitu. Tapi Nilainya. siapa anak sekecil itu? Iya, anak sekecil itu, dan gue masih muda banget, siapa yang nggak iri? Siapa yang nggak iri? 3 masalahnya, kakak gue, adik gue, ada yang paling bontot. Sedangkan gue, sampai gue ditolaknya bener-bener yang kayak depan komputer mulu, nge-game mulu, mau jadi apa sih lo, gini bla 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 bla. Kayak lo menghabiskan hidup lo cuman buat itu doang gitu. Lo nggak bersosialisasi, lo nggak makan, lupa makan, lo lupa jam sekolah dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu. Oke, ditahan dulu ya bro ya, ditahan dulu. Boleh. Soalnya kita harus break. Dan ini menariknya gini, karena setelah itu apa yang membuat orang tua Glenn ini jadinya menerima gitu kan? Dan apakah dari memang ada prestasi yang ditunjukin atau apalah nanti ya? Nanti kita harus break dulu nih teman-teman. Alright. Dan great listeners, jangan kemana-mana, tetap dengerin program ini Yang Muda Yang Bersuara, dan tentunya episode kita yang sebelumnya juga bisa didengerin di mana bro? Di Spotify ada, tinggal searching aja di Spotify itu di Yang Muda Yang Bersuara, nanti akan keluar di bagian podcast. Itu ada episode kita dari awal sampai yang terakhir kemarin dan sama yang sekarang ini gitu. Benar. Dan buat great listener juga yang pengen ngasih kritik dan saran, itu juga bisa dikirimkan lewat email di yangmudabersuara2020@gmail.com ya. Yangmudabersuara2020@gmail.com. Gua kira lo mau bilang ada giveaway gitu ya. Kita belum nyiapin, bro. Oke, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Dan great listeners jangan kemana-mana. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini.